Harap gunakan headset Anda untuk kenyamanan membaca. Bab 4. Kisah sedih. Siang itu cuaca terasa begitu terik dengan matahari yang menyorotkan sinarnya secara maksimal. Suasana kampus juga sangat ramai dengan adanya festival musik selama 3 hari. Sedangkan bekas-bekas kejadian tawuran kemarin seakan tidak bersisa. Dan yang menunjukkan pernah ada kejadian tawuran hanyalah beberapa polisi dan petugas keamanan yang masih berjaga-jaga di sekitar kampus. Aku melewati 2 mata kuliah pagi ini dengan rasa semangat, bukan semangat ke dosen atau pelajaran pastinya, namun semangat melihat isi WA-an dengan Livia kemarin dan menanti untuk melihat aksinya lagi hari ini dalam bernyanyi. Ingin rasanya mengucapkan selamat tidur semalam, namun apa daya keberanianku menguap begitu saja mengingat aku bukanlah siapa untuknya, mungkin, ya aku memang berharap demikian, but who knows what's gonna happen in the future, right? That's what it took. Saat aku berjalan ke arah taman kampus untuk bergabung dengan sohib-sohibku, setelah berbelok melewati ruangan menuju semacam lorong aku melihat Gilang, dan yang membuat langkahku terhenti mendadak, Gilang sedang berciuman mesra dengan seorang gadis. Gilang udah punya cewek, kampret tinggal aku doan yang belum artinya makiku dalam hati, hadeh, andai Livia begitu mudah ku jangkau, ya namun kata orang mendapatkan wanita yang sulit didapatkan, akan lebih berarti dibanding mendapatkan wanita yang mudah didapat, hahai Iwis. Saat mereka selesai berciuman, mereka kemudian berpisah. Sang gadis berjalan ke arahku, sedang Gilang ke arah tujuan yang sama denganku. Mary? Gilang pacaran sama Mary? Mantap bro, pujiku dalam hati saat gadis itu berpapasan denganku. Sekedar informasi saja, kecantikan Mary yang satu kelas bersama kami di beberapa mata kuliah di semester 4 ini memang sudah diakui oleh seluruh kampus. Bener-bener gak nyangka. Sialan si gondrong bisa aja dapetin cewek secantik Mary. Hahai San. Nyari Gilang, tadi gue lihat dia ke arah sana tuh, Mary terlihat gugup saat berpapasan denganku. Hai Mer, jangan panik gitu biasa aja dang. Gue aja yang lihat lo lagi asal geboy-gedebuk enjoy juga biasa aja kok hehehe. Mulut usilku mulai beraksi yang membuat wajah Mary langsung merona merah. Ih, apaan sih lo, rese banget sih, ujarnya sewot sambil mencubit lenganku dengan keras. Asli sakit bro. Wadaw, kenapa gue dicubit Mer? Kan yang dapat enaknya lu bukan gue, mulutku terus menjahilinya yang membuat Mary kembali mencubit keras lenganku. Awas lo ya bilang-bilang ke orang-orang, ancamnya sambil tidak mau melepaskan cubitannya. Awe, oke, udah dong, sakit nih cubitan lu, ujarku yang kemudian akhirnya dilepaskan juga tuh cubitan dahsyatnya. Aku yakin kulitku nanti bakalan biru nih. So, lu udah resmi jadian nih MA sohib gue ceritanya Mer, tanyaku sambil senyum-senyum menggoda. Ih kepo banget sih lo ya, tar gue cubit lagi nih, mau? Ancamnya. Wait, sabar non sabar. Gilang kan sohib gue, jadi wajar dong gue nanya dikit, lagian gue ikut seneng kok liat lo berdua jadian, ujarku. Seneng kenapa? Yang jadian atau gakan gue, bukan lo, masih menjawab dengan ketusnya. Hahaha, ya namanya sahabat happy ya kita kudu dukung dong, betul? Lanjutku sewotnya mulai melunak, namun di luar dugaan wajah Mary malah jadi terlihat murung. Woi, napa lu jadi kayak orang mewek gitu Mer? Tanyaku agak panik, takut jadi nangis terus dilihat orang dan disangka macem-macem. Bisa berabe punya urusan nih. Mary kemudian menatapku dengan wajah serius, dan tidak lama kemudian membuang mukanya memandang ke arah lain. Lu kan sahabatnya Gilang, jangan bilang-bilang ke orang lain lagi ya San, apalagi ama Gilang, ucapnya tiba-tiba serius. Wajahku ya mau tidak mau ikutan serius walau nih mulut masih cengengesan aja. Gue gak tau juga San dibilang jadian tuh kagak, ujarnya mulai bercerita. Gue sayang MA sohib lu yang rada error, gue juga yakin dia sayang juga MA gue, tapi kenapa dia gak mau ngakuin dia jadian MA gue, dia selalu ngaku gue teman deketnya tiap bertemu teman-teman lain. Gue kan cewek normal San, gue juga butuh pengakuan walau selama ini Gilang belum pernah nyakitin gue atau jalan MA cewek lain, tapi gue butuh kepastian dan pengakuan kalau Gilang milik gue dan sebaliknya, lanjutnya mulai menangis. Jiah. Beneran mulai nangis nih cewek, waduh bisa runyam urusan nih kalau kelihatan anak lain.
Mer kita ke sana dulu deh yuk, kita ngobrolin di sana, gak enak kalau lu kelihatan anak-anak lain, usahaku berpindah lokasi ke tempat yang rada aman. Mary hanya mengangguk menyetujui usulku. Gilang sebenarnya punya cewek lain gak sih San? Tolong jujur ama gue please, rengeknya saat kita duduk di pojokan. Dah kayak orang pacaran demen mojok-mojok, cuma ini bukan pacar aku sayangnya, Hais. Hai gini Mer, sebelumnya gue punya 2 pertanyaan buat lo, ujarku dengan berusaha mendramatisir suasana. Lu jawab jujur ya, oke? Ia cepetan mau nanya apa, jawabnya mulai gregetan. Hai. Lo mau jawaban jujur atau bohong? Tanyaku lagi. Ya jujurlah. Kan udah gue bilang lu tolong jujur ama gue, lanjutnya mulai emosi jiwa. SIP. Oke, terus lo, sengaja aku gantung pertanyaannya. Apaan? Tanyanya penasaran. Mau tahu banget atau mau tahu aja? Tanyaku yang sambil cengengesan gak tahan-nahan mau ketawa. Sandi, teriaknya yang langsung mencubit lagi sekeras-keras yang dia bisa. Can you imagine how hurt is that? Gue serius Sandi, gak lucu tahu nyebelin banget sih lo, Mary benar-benar marah dan langsung berdiri berniat pergi. Namun langsung kutahan dengan menangkapnya. Hei sorry abis gue gak tahan melihat cewek nangis kayak gitu hehe, bujukku. Oke? Ayo deh duduk dulu gue ceritain sebisa gue dan setahu gue oke? Mary masih terlihat sebal dengan sikapku tadi, namun perlahan kemudian akhirnya mau juga duduk lagi. Hehe, udah tenang, oke gue serius nih Mer, ucapku dengan senyum yang kemudian aku rubah dengan wajah serius. Kali ini aku serius. Jujur sebenarnya gue gak mau cerita ini ke siapa-siapa lagi, tapi karena gue lihat lu kayaknya emang tulus banget sayang sama si Gilang, ya gue kasih tahu, tapi lu mesti nolong gue juga oke? Janji ama gue lu gak akan pernah ngungkit masalah yang akan gue ceritain ini ke Gilang apalagi orang lain, ujarku dengan serius. Oke gue janji San, jawabnya mulai lunak. Oke, mungkin lu belum tahu, gue bersahabat sama Gilang dan Robi dari sejak SMA, dan ada satu kejadian yang membuat dia berubah, tapi jujur gue lebih suka Gilang yang sekarang Mer, aku mulai bercerita. Jujur Gilang itu dulunya seorang playboy tulen, asli womaniser banget. Setahu gue aja di satu sekolah aja ada 4 orang ceweknya, belum lagi di sekolah lain. Tiap jalan sama kita-kita pasti ganti model cewek. Tapi cuma ada satu cewek yang selalu dia aku pacar ke kita-kita, yang tiap seminggu sekali pasti diajak setiap kita hangout, Anissa namanya, orang alim dan baik banget, mukanya juga manis banget. Gue gak tau Gilang udah ngapain aja ama tuh cewek-cewek dia termasuk dengan Anissa, bukan urusan gue, cuman satu waktu entah gimana, Anissa melihat dengan matanya sendiri saat Gilang sedang mencium bibir cewek lain pas lagi hangout sama gue dan Robi. Lu bisa bayangin kan gimana perasaan Anissa? Karena gue yakin sekarang lu juga punya perasaan yang sama ama Anissa. Sengaja aku memberi jeda hening sesaat. Mary pun hanya mengangguk pelan. Anissa mulai teriak-teriak seperti orang gila yang asli benar-benar ngagetin semua orang di sana Mer. Anissa mulai teriak apa salah gue? Apa salah gue? Gue udah kasih lo semuanya, tega lo ya. Gue dan Robi yang asli kaget gak bisa berbuat apa-apa saat itu, apalagi orang-orang yang sama sekali gak tahu permasalahannya. Anissa kemudian berlari keluar kafe, dan Gilang juga langsung mengejar, karena gue tahu pasti Gilang tuh sayang banget sama Anissa, sama seperti mungkin sayang sama lo kalau gue lihat cara dia nyium lo tadi. Tapi malangnya Anissa tertabrak truk saat berlari menyeberang jalan tanpa lihat kiri, kanan, namanya orang lagi kalut. Mary langsung mendekap mulutnya saking terkejutnya. Terus Anissa? Tanyanya. Yah, langsung tewas di tempat dengan kepala hancur terlindas. Lu gak bakal bisa bayangin gimana muka Gilang saat itu Mer, gue gak pernah lihat Gilang sekaget dan sekalut itu, aku mengingat kejadian yang membuatku merinding kembali. Gilang langsung menghampiri mayat Anissa dan langsung memeluknya. Itu pertama dan terakhir kali gue lihat Gilang menangis sejadi-jadinya. Itu salah Gilang, semua orang juga meyakini itu salah Gilang, walau orang tua Anissa tampak berusaha berbesar hati tidak menyalahkan Gilang atas musibah itu.
Namun Gilang berubah, disaksiin gue dan Robi. Gilang bersumpah di hadapan makam Anissa gak akan memperlakukan lagi cewek seperti dia sudah memperlakukan Anissa dan cewek-cewek lain. Bahkan dia bersumpah gak akan ada cewek lain yang akan dia aku sebagai pacar lagi selain Anissa. And for your information Mer, this is the first time I've ever seen Gilang has a girlfriend again, lanjutku yang sedikit mengejutkan Mary. Gue gak tahu lu seberapa spesial buat Gilang saat ini, tapi gue yakin lu tuh spesial buat dia Mer. Percaya deh sama gue, sok pede banget. Sekarang lu tahu kan kenapa dia gak bisa ngakuin lu sebagai pacar, tapi lu juga udah tahu walau gak ngaku sebagai pacar tapi lu tuh berharga buat Gilang, jangan lupa itu Mer, lanjutku. Mary terlihat termenung memikirkan dan mencerna cerita dan perkataanku itu. Kemudian sambil menepuk pundaknya, oke karena sekarang lu udah tahu, gue minta sekali lagi, jangan sampai lu keceplosan ngomongin masalah ini ya Mer ke Gilang atau ke yang lain, lu simpen aja di lubuk hati lu yang paling dalam. Gue cabut dulu ya, Gilang dah lama nungguin gue, be happy and keep smile, hahaha, ujarku sambil meninggalkannya. San, teriaknya di belakangku, dan aku hanya menoleh ke belakang. Thanks ya, for everything, ucapnya. Aku hanya melambaikan tanganku saja. It's very cool man. Bab 5. Ku ingin kau tahu. Suasana di taman sudah sangat ramai, karena festival musik sudah berlangsung beberapa jam lalu, namun semuanya tidaklah penting kecuali band Medusa, terutama sang vokalisnya yang manis dan imut. Aku agak kesulitan menemukan Gilang. Ya dengan panduan handphone akhirnya gue menuju TKP. Di sana Gilang sudah menunggu bersama Robi dan Sally. Lama banget lo bro, koli dulu? Tanya Gilang asal yang langsung dikeplak buku oleh Sally. Ada cewek tahu, sungutnya. Hahaha, maaf Sel, asli gue lupa, abis si Robi biasanya jomblo abadi, ujar Gilang. Kampret lu kenapa jadi bawa-bawa gue, noh teman lo si Sandi si jomblo abadi tuh, balas Robi menunjukku. Woi baru juga dateng gue, sopan banget lu pada, ucapku sewot sementara yang lain pada tertawa. Yah gak akan lama lagi Koksan, tuh sang idaman hati udah mulai siap-siap tuh, goda Gilang sambil menunjuk ke arah Livia yang hari itu mengenakan pakaian terusan yang dipadu celana jeans. Hadeh tambah manis dengan lingkaran bando di kepala. Hari ini bukan bergaya rocker kayaknya. Saat aku sedang memandangi Livia, tampak Livia mengangkat kepalanya pandangannya berkeliling seperti mencari-cari sesuatu. Saat dia melihat Sally yang melambaikan tangan dia langsung tersenyum, dan pandangannya langsung bertemu muka dengan pandanganku. Kami saling menatap rasanya sangat lama dan aku sungguh menikmati momen ini, apalagi kulihat dia tersenyum simpul dengan mata yang disipitkan seperti perasaan senang mendapatkan barang idaman, menambah manis wajahnya. Sweet, gak tahan sama tatapan mautnya kan, teriak si gila Robi yang diikuti tawa Gilang dan Sally. Sialan lu Rob bikin gue malu mulu dari kemarin, pikirku sambil cengengesan garuk-garuk pala ala Wiro Sableng. Kemudian saat pembawa acara memanggil band Medusa untuk perform, suasana langsung heboh dengan banyaknya teriakan para fans Medusa, atau lebih tepatnya fansnya Livia. Saat cek sound sebelum mulai bernyanyi tanpa diduga Livia dengan memandangi kakinya seakan malu-malu berkata, "Say, this is for you ya," yang langsung membuat kaget semua orang terutama aku, bahkan teman-teman bandnya pun juga terkejut. Shit, shit who the hell she man? Tanyaku dalam hati. Kemudian musik intro pun mulai mengalun dan Livia pun mulai bernyanyi. Ku ingin kau tahu di dalam hatiku. Telah lama tersimpan rasa cinta untukmu. Walau kau takkan pernah tahu. Dek, waduh rasa cinta untuk siapa ya? Pikirku, mana mata Livia sayu banget, arg. Masihkah mungkin hatimu kan jadi milikku apakah kau mengerti perasaanku padamu? Walaupun kau takkan pernah tahu. Asli makin merinding dengernya. Hatinya siapa ya? Kok jadi gak enak gini rasanya jantung, debar-debar banget. Mengertilah. Cinta ini telah lama kupendam hanyalah kepadamu. Di dalam hatiku haruskah kuucapkan kata hati ini padamu atau hanya bermimpi hatimu untukku? Who is that lucky bastard, arg sial, bikin gue penasaran banget dengernya. Keringet dingin mon-mon. Angin malam sampaikan kepada dirinya. Ku hanya bermimpi yang mendambakanmu. Mengertilah. Cinta ini telah lama kupendam hanyalah kepadamu.
Di dalam hatiku haruskah kuucapkan kata hati ini padamu atau hanya bermimpi hatimu untukku? Mengertilah. Cinta ini telah lama kupendam hanyalah kepadamu. Di dalam hatiku haruskah kuucapkan kata hati ini padamu atau hanya bermimpi hatimu untukku? Saat ref terakhir lagu milik band Minoru ini sedang dinyanyikan, pandangan mata Livia terlihat menatapku dengan wajah yang berbeda dari yang wajah cerianya seperti biasa dan kami saling berpandangan hingga lagu berakhir dan sorakan para mahasiswa begitu membahana mengalihkan pandanganku darinya. Dan saat aku memandang kembali Livia sudah menjadi Livia yang ceria lagi yang sedang menyambut sorakan-sorakan yang ditujukan padanya. Wajahnya, wajah begitu sayu dan sendu misterius seperti mengharapkan sesuatu. Mengharapkan apa? Is it myself or Someone else Shimean? Hatiku tak berhenti berkecamuk memikirkan sampai akhirnya aku sangat terkejut saat seseorang menepuk pundakku dengan keras dan memelukku dari belakang. Sweet, Sandy Cemen, how romantic, Cho Sweet, teriak Gilang yang sedang memelukku sambil tertawa. Robbie dan Sally pun tertawa melihat tingkah Gilang. Anjrit, gak nyangka si Livia bisa demen ama bocah tell me blow on super tolol kayak lucui, teriaknya lagi bikin kuping merah aja nih gondrong geblek. Woi, gila lu lang. Buan lepasin, dasar maho geblek, candaku dengan wajah sewot. Lu tuh yang tell me super blow on koli mulu kerjanya, sumutku sebal sekali rasanya deh ih. Woi, cewek nih, cewek, inget jaga congor yi, sentak Sally sementara kami semua hanya tertawa saja. Jangan bilang lu gak paham siapa yang dimaksud si Livi tadi Gan, tanya Gilang serius. Aku hanya memandangnya dengan wajah kebingungan yang polos. Serius aku tidak tahu siapa yang dimaksudkan say oleh Livia tadi. Wahahaha, dia lagi tegang mana nyadar lang, ujar Robbie sambil tertawa ngakak menyebalkan. Sally kemudian mendekatiku, gue gak pernah lihat Livia mempersembahkan lagunya buat orang lain losan, buat siapapun, makanya tadi lo lihat gak? Anak-anak bandnya juga pada kaget, ujarnya kepadaku. Maksud lo orang apa sih? Yang Livia bilang saya itu, mana gue tahu cuy maksudnya buat siapa? Jawabku polos karena asli kagak tahu. Glepok palaku kena keplak tangan Gilang sialan. Kampret lu pakai mukul pala lagi, ujarku sewot beneran. Karena lu tuh bebal. I'll bin idiot, ujar Gilang gak kalah sewot yang membuatku tambah bingung. Sandi Aditya Yanwarisman. Lu tuh beneran tolol atau bego beneran sih? Tanyanya makin sewot, namun ucapannya sungguh-sungguh mengagetkan dan menyadarkan aku. Sandi Aditya Yanwarisman. Say. Blar. Aku langsung tersadar sepenuhnya. Tapi apa iya? Masa sih? Yakin itu gue? Tanyaku dalam hati sambil melihat wajah Gilang dengan wajah yang terkejut seterkejutnya. Jiah hahaha, si goblok emang beneran kagak sadar bro, teriak Gilang sambil menoleh ke Robbie yang disambut tawa mereka berdua. Sedang Sally geleng-geleng kepala menyadari kepolosan dan ketololanku. Ah ngaco aja lu orang, belum tentu itu inisial nama gue, say kan bisa siapa aja, sanggahku berusaha realistis. Kalau berharap terlalu tinggi, jatuhnya sakit bro. Lagian dari mana dia tahu nama lengkap gue coy, asbun aja lu pada, lanjutnya mengelak, sementara yang lain bergaya seperti orang hopeles melihatku terus mengelak perkataan mereka. Aku takut kalau terlalu berharap, kalau salah dan tidak sesuai kenyataan, sakitnya tuh di sini. Hah, emang lu tuh ye, kreatif dikit lah, nama lengkap kita semua kan ada di lembaran absen Sandi. Dan lu ama gue dan Via kan sempat sekelas semester kemarin di Makul Mikro, mungkin ada si Livi ngeliat dari situ atau mungkin aja dari sumber lain, jelas Sally, yang sedikit banyak kembali melambungkan harapan dan angan-anganku. Aku langsung memandang ke arah panggung lagi seolah ingin mendapatkan kepastian, namun Livia beserta anak-anak bandnya sudah turun dari panggung yang entah kenapa membuatku merasa sesak memikirkan perkataan Gilang tadi. Once again, it's too good to be true, is it? Hadeh palaku mau pecah rasanya. Dah, ayo cabut dulu ke kantin kita tentuin gimana lu make a move sama Livia, oke moron? Ajak Gilang sambil melampirkan lengannya ke bahuku. Kampret pakai bilang moron segala, gue jitak mingkem lu ujarku dalam hati. Di kantin aku sama sekali tidak bernafsu untuk makan karena masih memikirkan perkataan Livia dan Gilang tadi. Is it for me?
Robby dan Sally hanya senyum-senyum melihat keadaanku yang seperti orang linglung. Shit. Kenapa juga gue jadi kayak orang cemen gini sih, Hadeh? Sosan, gimana rencana lu kalau Livia udah nyampe sini lagi? Tanya Gilang yang tersenyum sambil menguyah makanannya. Apa kita orang perlu cabut lagi kayak kemarin? Lanjutnya masih tersenyum manis yang sungguh menyebalkan. Sompret lu, tar lu orang pada cabut gue kena tawuran lagi yang ada, jawabku setengah sewot. Eng, ujar Gilang yang makin tersenyum lebar tak ku mengerti namun memandang ke belakangku. Kenapa ke belakangku? Dek. Shit. Keep calm boy, keep calm. Mantap Livia, teriak Sally dengan 2 jempol ke atas. Aku pun harus segera berbalik setenang mungkin dan berusaha tersenyum lepas kepadanya. Keren banget Liv, sambung Gilang. Cuma buat siapa sih tuh lagu sebenarnya Liv? Lanjutnya dengan muka senyum menyebalkannya. Hehehe, kepo lo, mau tahu banget atau mau tahu aja? Wek, jawab Livia sambil menjulurkan lidahnya dengan lucu. Titip gitar Yaksan, aku mau cari makan dulu ya, kamu gak makan? Mau aku beliin apa gak? Tanya Livia tanpa ada jeda. Wow. Aku? Kamu? Bukan gue lo lagi? What the hell? Gak Devia, thanks ya, jawabku yang disambut senyumnya yang paling manis. Alamak aku rela melihat senyumnya itu berapa kali pun. Oh my god, oh tidak. Via? Aku? Kamu? Teriak Gilang dengan menepukkan kedua tangannya di pipinya seperti mimik orang yang sangat terkejut, sementara yang lain pun juga terkejut dan tertawa sambil bersorak. Ternyata si Dongo udah make a move duluan bro, lanjutnya. Kampret dari tadi lu ngecengin gue mulu kupret. Sambil berusaha mencekik leher Gilang, sementara Gilang makin membahana tertawanya. Kemudian kulihat sapu tangan Robby yang tergeletak di meja segera ku ambil dan ku sorongkan ke mulut Gilang yang tidak berhenti tertawa. Nih, makan nih sapu tangan biar diem lu, tuyul mesum gila, sambil berusaha menjejalkan sapu tangan Robby ke dalam mulut Gilang. Woi, sapu tangan gue, abislah bau jigong si kutu, mesti gue buang deh biar gak ketularan rabiesnya, ujar Robby sambil pasrah sapu tangannya sudah berada di mulut Gilang yang masih terus tertawa menyebalkan. Setelah aku lelah aku kembali duduk, dan Gilang menindihkan tangannya ke pundakku. Tapi gue bangga bro sama lu, perjaka-perjaka Cooper bin Bloon kayak lo bisa dapetin hatinya primadona kampus, ujarnya setengah serius. Babi ngepet nih bacot kagak bisa diem banget, kembali aku mencekik lehernya, sementara Robby dan Sally jadi makin keras tertawa. Woi, ketawain gue loh ya pada. Tiba-tiba Livia sudah berada di sampingku dan duduk di sebelahku. Hehe hek gakok Cin, tapi ketawain si begobloon ini, ujar Gilang yang masih tertawa saat masih aku cekik. Yang lain makin tertawa sementara Livia hanya tersenyum lebar. Segera kulepaskan dan segera duduk lagi jaim mode on jiah. Liv, jujur nih buat siapa sih tadi maksud lo tuh lagu? Tanya Sally mendesak Livia sambil melirikku. Sialan semua pada kompak ngecengin. Livia yang lagi menyeruput mie ayamnya hanya tersenyum sambil merem, kemudian makan lagi sambil goyang-goyang kepala ke kiri ke kanan persis seperti anak-anak. Ih! Liv, malah dicuekin, ujar Sally sewot. Sementara Robby dan Gilang makin cengengesan. Udah Sel gak usah pura-pura lagi, kan kita orang juga udah pada tahu siapa orangnya yang dimaksud Neng Via, ujar Gilang yang masih terus saja menggodaku. Iya gak Tuan Sandi Aditya Yanwarisman? Tanyanya tiba-tiba kembali dengan senyumnya yang menyebalkan itu. Livia yang lagi makan langsung tersedak dan buru-buru minum, namun kami masih sempat melihat merahnya wajah Livia saat itu, entah gara-gara tersedak mie ayam atau malu kata sandinya terbongkar semudah itu. Tapi bukan Livia namanya jika jatuh ke dalam jebakan si kupret Gilang dengan gampang. Dengan wajahnya yang normal lagi Livia menjawab, hehe tuh udah pada tahu kan? Jadi gak perlu lagi dong dikasih tahu, sambil kembali makan lagi mie ayamnya, yang disambut tawa Gilang. Hahaha, emang pinter si Livia, gak kayak lusan bloon, ujar si Gilang sambil memencet jidatku pakai telunjuknya. Sompret lu bego-begoin gue mululang, ujarku sewot sementara yang lain kembali tertawa. Dah ah. Gue mau cabut dulu guys and girls, lanjut Gilang. Ada urusan dikit nih. Oh ya Lang, lu dapat pesan nih.
lu ditunggu lagi tuh di lorong sono deket taman cuy, ujarku berusaha membalasnya, yang ternyata langsung membuat Gilang seakan membeku. Kemudian menengokku yang kubalas dengan kedipan mata genit terus memonyongkan mulutku seperti hendak mencium seseorang. Babi ngepet, gantian Gilang yang berusaha mencekikku sementara yang lain pada terheran-heran dengan maksud omonganku. Aku pun tertawa lepas puas bisa membalas si kupret Gilang. Awas lo ngomong-ngomong. Gue kebiri lo, ancamnya terus langsung cabut dengan melambaikan tangannya ke arah Robby dan Sally. Kenapa sih Gilang bro? Tanya Robby masih bingung. Hahaha, temen lu lagi jatuh cinta lagi bro, at least, Robby sesaat bengong, kemudian tersenyum lebar saat mencerna kata, at least. Hanya kami berdua yang memahami artinya. Apaan sih? Jatuh cinta MA siapa San? Tanya Sally penasaran, Livia juga terlihat berusaha memahami maksud ucapanku tadi. Sorry girls, can't tell you just yet, hehe, jawabku sok. Iya dah, tar gue tanya Robby aja, awas ya kalau kamu gak mau kasih tau Rob, aku gak kasih jatah lagi tar, ucapnya, namun tampaknya sedikit keceplosan yang ditandai dengan wajahnya yang langsung terkejut dan memerah mukanya. Aku dan Livia kemudian saling berpandangan kemudian langsung tertawa ngakak. Si Robby hanya garuk-garuk kepala saja mendengarnya. Cie, jatah apa nih? Aduh gak kuku deh pakai dijatahin segala, candaku sedang Livia tertawa lagi. Rese lo, cabut yuk Rob, biarin si Rese MA Livia aja, sumutnya, woi masa gue mau lu tinggal gitu aja Sel, sopan lu, ujar Livia. Hehehe, kan ada Anna Livia yang nemenin, goda Sally yang membuat merah muka Livia. Kok muka kamu merah gitu Via? Kepedesan ya minyak? Tanyaku sepeninggal mereka. Udah deh jangan usil, aku cubit tar hidung kamu tuh biar makin pesek, tangannya langsung mencubit hidungku tanpa aku duga. God halusnya nih tangan hehehe. Kamu ada latihan lagi tar Via? Tanyaku lagi berusaha menjalin percakapan yang menyenangkan. Livia hanya memandangiku sesaat, kalau ada latihan kenapa kalau gak ada latihan kenapa manghem? Tanyanya penuh selidik. Ya aku mau ngajak kamu pulang bareng aja, jadi kalau kamu ada latihan ya aku anterin ampe tempat latihan, kalau gak ada latihan ya aku anterin ampe kosan kamu, jawabku sekenanya cengengesan sambil garuk-garuk kepala. Wiro sablengse. Namun Livia hanya terdiam sambil menghabiskan sisa suapan terakhir makanannya. Waduh apa aku salah ngomong ya, pengen sih ngajak jalan dulu, haduh cemen bener nih gue. Via, kalau kamu gak ada latihan, kamu, mau jalan ke MA aku? SIP harus berani bro. Livia kemudian menatapku bertanya-tanya. Emang kamu mau ajak aku jalan kemana say? Tanyanya lembut sekali aduhai capcay puyung hai. OMI, say. Bikin gue terbang ke langit ketujuh nih kata-kata Livia. Yippee. Aku juga belum kepikiran kemananya sih. Cuma kapan lagi bisa ngajak primadona kampus jalan bareng, jawabku sambil menaikkan bahu sok cool. Jia Sandi udah mulai pinter ngegombal nih. Hahaha, Livia malah tertawa mendengar jawabanku. Sial niat ngegombal malah diketawain. Aku hanya cengengesan sambil garuk-garuk kepala lagi. Lama-lama bisa jadi Wiro Sableng beneran nih kayaknya. Haha, lah emang kenyataan kan, so anyai kamu ada rencana mau kemana abis dari kampus Via? Tanyaku lagi. Terus rasanya gimana emang kalau kamu jalan bareng primadona kampusan? Tanyanya balik tanpa menjawab pertanyaanku. Yah banggalah bisa jalan sama cewek cantik primadona desa. Salah primadona kampus, jawabku sambil berusaha tersenyum, Via pun tersenyum, terus? Apalagi? Tanyanya dengan wajah penuh selidik. Terus? Nabrak atuh terus mulu, usaha mengalihkan pembicaraan sambil tertawa, namun Livia hanya terus menatap penuh selidik. Cuma bangga doang jalan sama aku? Tanyanya lagi. Waduh maksudnya apa nih, kagak boleh salah ngomong nih, bisa runyam punya urusan. Aku terus cengengesan sambil garuk-garuk kepala berusaha memikirkan jawaban yang pas. Sebenarnya aku ingin bilang aku bahagia banget kalau bisa jalan bareng Via. So what is that word? Hehe, ya gimana ya, jawabku bingung setengah mati. Gitu doan? Wajahnya makin penuh selidik. What the hell lah, apa yang terjadi terjadilah. Bahagia sih, ucapku pelan sambil cengengesan.
Hi? Apa? Coba lebih kenceng dikit? Tanyanya lagi dengan mendekatkan kupingnya ke arahku. Bahagia via manis, jawabku tegas kali ini. Livia langsung tersenyum lebar mendengar jawabanku tadi. Lalu tanpa aba-aba tanpa peringatan. Memuaj. Livia mengecup pipiku dan langsung berdiri membawa gitarnya meninggalkan aku yang amat sangat terkejut yang indah banget rasanya. Kalau ini bukan kantin mungkin aku sudah melompat saking girangnya. Lalu aku pun segera bangkit mengejarnya. This is the happiest day ever in my life. Don't you agree? Namun saat itu aku tidak menyadari bahwa ternyata gerak-gerik kami sedang diperhatikan oleh seseorang dari kejauhan. Bab 6. Mimpi yang menjadi kenyataan. Akhirnya kami memutuskan pergi ke mall dekat kampus untuk sekedar cuci mata. Aku tidak ada keperluan khusus dan tidak terlalu suka jalan-jalan gak jelas sebenarnya, namun demi bisa jalan beriringan sama Via, apalagi andai, ini cuma andai. Bisa sambil gandengan tangan sama sang primadona kampus. Ya biarlah kali ini aku jalan-jalan gak jelas, karena aku yakin Livia juga sebenarnya tidak ada keperluan khusus di mall ini. Karena parkiran motor tampak penuh sesak, akhirnya aku memilih parkir di luar mall tidak jauh dari pintu masuk mall, yang letaknya berada di belakang perumahan yang biasa digunakan oleh para karyawan penjaga toko untuk memarkir kendaraannya. Saat berjalan di lorong sempit yang merupakan jalan pintas menuju area mall yang pas hanya untuk 2 orang, di depan kami tiba-tiba berhenti 3 orang anak yang masih berseragam STM. Yang 2 orang di depan kami langsung menodongkan pisau ke arah kami, sedang yang satu lagi berjaga-jaga di belakangnya. Sialan bener, pakai ada acara pemalakan gini pas lagi jalan sama Livia lagi pikirku. Handphone, dompet, perhiasan, laptop semuanya keluarin, perintah salah satu anak yang berwajah sangar dan berambut cepak, sedang satu lagi yang berambut gondrong menodong Livia. Bangsat lo pakai malak di sini lagi lo, hardik Livia spontan. Sabar Via, sabar, biar aku aja yang nanganin. Sergahku sebelum mereka menjadi emosi dan melukai Via. Ceka, cantik-cantik mulut lo tajam juga ya, gimana kalau mulut lo buat karaokein punya gue aja Cin, ujar si gondrong merendahkan Via sementara tangan kirinya mencoba meraba gunung Via. Bu! Aku yang menjadi emosi tingkat dewa langsung menendang wajah si gondrong sebelum tangannya yang kurang ajar sempat menyentuh gunung Via. Tasku aku jatuhkan biar bisa leluasa bergerak. Aku langsung bergeser untuk menghadapi si cepak yang terkejut dengan serangan cepat mendadak yang kulancarkan. Si gondrong langsung terjerembab dan pisau yang dipegangnya terlepas, dan sebelum si cepak nyadar apa yang terjadi, seranganku yang berikutnya berupa pukulan langsung menohok perutnya, kulanjutkan dengan tendangan ke atas langsung mengenai dagunya yang membuat si cepak mencelat terbanting ke lantai semen dengan mulut yang mengeluarkan banyak darah. Namun pisaunya masih erat tergenggam, dan sebelum dia bisa melancarkan serangan balasan, aku langsung menginjak lengan kanannya yang memegang pisau dengan kaki kiriku, lalu aku hantamkan lagi kaki kananku ke hidungnya yang membuatnya tak sadarkan diri. Kaki kiriku kembali mendera mengincar muka si gondrong yang masih sempoyongan mulai bangkit. Tendanganku kembali mampir ke wajahnya dengan telak. Si gondrong kok sudah? Tidak sia-sia aku juara 1 pencak silat se-provinsi antar SMA dulu. Sementara Via hanya terpana melihat gebrakanku menjatuhkan 2 orang tersebut. Namun pertarungan belum usai, masih ada si penjaga satu lagi. Melihat kedua rekannya bertumbangan di makan kakiku, dia tidak berani maju dan bersiap melarikan diri. Namun sesaat dia seperti limbung mau jatuh, ternyata dia mengambil sebongkah batu dan melemparkannya ke arah kami berdua sebelum dia lari tunggang langgang. Saat aku akan menghindari batu yang melayang, aku menyadari ada Via di belakangku. Dan daripada melukai Via akhirnya aku tahan dengan tangan kananku yang membuat darah mengalir deras dari lenganku. Sandi, teriak Via khawatir dan langsung menghampiriku sambil memegang lenganku. Aku menatapnya sesaat, menatap wajahnya yang tampak begitu khawatir melihat lenganku yang mengeluarkan banyak darah. Aku gak apa-apa kok Via, tenang aja, cuma luka goresan dikit aja, jelasku santai. Namun Via tampak sangat panik dan langsung mengeluarkan sapu tangannya, kemudian dibasahkan dengan air mineral yang dibawanya, lalu dibasuhkan sapu tangannya yang sudah basah ke lenganku untuk membersihkan noda darah. Via, gak usah Via, tuh kan sapu tangan kamu jadi kena darah, ucapku mencoba mencegah Via menggunakan sapu tangannya.
Namun ucapanku sungguh tidak didengarnya. Dia tampak begitu khawatir membuatku merasa terharu. Kemudian setelah memeras sapu tangan yang sudah dibasuh kembali dengan air mineral, Via lalu mengikatkan sapu tangannya ke lenganku untuk mencegah darah semakin keluar. Setelah selesai melakukan sedikit pertolongan pertama, baru Via menoleh ke wajahku. "Kamu gak pak-paksan?" Tanyanya lembut, dan matanya terlihat memerah seperti orang mau nangis. "Aku gak pak-pak, Via. Thanks ya, kamu udah repot-repot balut luka aku, sampai sapu tangan kamu jadi kotor deh nih," jawabku dengan tersenyum, sambil berusaha menenangkannya agar jangan sampai nangis. "Honestly, I really can't stand on women's crying." Via hanya menggelengkan kepalanya, mungkin maksudnya tidak apa-apa sapu tangannya menjadi kotor terkena noda darahku. "Kita ke kosanku dulu yuk, aku mau bersihin lagi luka kamu sebelum kena debu pas kamu pulang naik motor nanti," ajaknya kembali ke parkiran motor sambil menarik tanganku sebelah kiri. Dan hal selanjutnya yang mengejutkan, Via tiba-tiba menendang kaki si gondrong yang lagi mengerang kesakitan, mukanya aku gebok 2 kali. "Rasain. Gue benci sama lu orang," teriak Via. Wah, ternyata Via serem juga kalau lagi marah, pikirku. Tapi tetap aja manis he. "Gak usah repot-repot Via, aku gak pak-pak kok," usahaku menolak ajakannya. "Lagi jaim mode on." Sandi Aditya Yanuarisman, sebutnya tiba-tiba tegas. Nama lengkapku sudah disebutkan 3-4 kali dalam sehari ini deh, perasaan ujarku dalam hati. Hari yang aneh. Ada apaan sih ama namaku? "Ikut aku, kita pulang dulu ke kosan aku mau bersihin luka kamu." Perintahnya jelas dan tegas. Seriously, Via benar-benar galak saat dia mau, guys. "Siap bos," jawabku. Akhirnya kami bergerak kembali, dan kali ini menuju rumah kosnya Via. Sebenarnya sudah bisa mengantarnya pulang saja, aku sudah bahagia sekali, namun kali ini bahkan aku sampai disuruh masuk ke dalam kosannya. Memang pepatah selalu benar, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, walau tanpa sengaja. Hahai yipi. Tidak lama kemudian kami pun tiba di kosan Via. Aku segera memarkirkan motorku di halaman, dan ku gembok roda motorku seperti biasa, sebelum aku masuk mengikuti langkah Via menuju kamar kosnya. Setelah Via masuk, aku masih berdiri di depan kamar kosnya dan tampak ragu. "Ayo masuk Sandi, kenapa? Kamarku berantakan ya?" tanyanya yang masih saja menampakkan wajah khawatirnya. "Bukan gitu Via, aku gak enak aja, tar dimarahin gak ama ibu kos kamu nih aku masuk ke kamar kos cewek?" tanyaku. "Gak pak-pak kok, ibu kos jarang tahu, udah buruan tar malah ketahuan aku jadi gak bisa bersihin luka kamu tuh," paksanya lagi. Aku masuk ya Via, aku melangkahkan kakiku ke dalam kamar Livia, mimpi apa ya aku semalam, Kamarnya terlihat rapi, beda sekali dengan kamarku. Ya jelas iyalah. Di sudut ruangan tampak tempat tidur single bed. Diselimuti dengan spray berwarna merah marun, ditutup selimut dengan warna senada. Di samping tempat tidur terdapat meja yang tampaknya digunakan untuk belajar, dengan buku-buku kuliah yang tersusun rapi. Di sudut sebelah kiri tampak pintu yang sepertinya merupakan pintu kamar mandi. Dan di pojok seberang pintu, di balik pintu masuk, terdapat lemari pakaian portabel. Sendal dan sepatu pun tampak tersusun rapi dan bersih. "Wah, rapi banget kamar kamu Via," ujarku terpukau. "Hehehe. Livia gitu loh," jawabnya tersenyum mulai menampakkan wajah cerianya lagi. Livia kemudian menutup pintu masuk, dan mulai bergegas mencari-cari sesuatu di laci-laci meja dan lemari. Akhirnya Livia mengumpulkan obat merah, perban, kapas dan alkohol di atas meja belajarnya. "Ayo duduk di sini San," sambil menepuk-nepuk tempat tidur tepat di sebelahnya yang sedang duduk. "Mana tangan kamu sini," lanjutnya setelah aku duduk di sebelahnya. Dan aku pun mengulurkan lengan kananku kepadanya. Via dengan telaten membersihkan sisa noda darah yang menempel di sekitar luka dengan kapas yang dibaluri alkohol. Terasa dingin saat menyentuh kulit. Dan aku kembali hanya terus menatap wajahnya yang cantik seperti biasa. "Adau!" Aku sedikit berteriak saat Via tiba-tiba menekan kapas di atas lukaku. "Siapa suruh ngeliatin aku mulu, belum ada izin juga buat ngeliatin," cetusnya dengan wajah manis dengan mulut cemberutnya yang lucu membuatku merasa sangat gemas sekali.
Aku yang terkejut karena ketahuan sedang menatapnya terus, berniat mengangkat tangan kiriku untuk garuk-garuk kepala, namun karena jarak kita yang berdekatan, ditambah aku yang gugup karena kaget, akhirnya sekali lagi tanpa permisi tangan kiriku kembali mengenai gunung kembar sebelah kanannya. UPSIP. Ih. Sandi bego demen banget sih sama gunung kembar gue yang kanan, teriaknya kaget saat gunung sebelah kanannya kembali tersentuh oleh tangan kiriku. Aduh maaf Via, gak sengaja, suara asli gak bohong, maaf, ucapku tergagap saking terkejutnya lagi. Gak bisa diem sih tuh tangan, garuk-garuk kepala mulu sih, ujarnya masih sewot. Iya maaf Via, aku berusaha menenangkannya. Via menarik nafas panjang, kemudian menatapku kemudian tertawa seperti sebelumnya. Rese banget sih tuh tangan, kalau mau permisi dulu, jangan main samber aja. Ada yang punya tahu Sandi begoo, sumutnya sambil mencubit pipiku. Permisi dulu? Kalau permisi boleh dong pikirku. Wow. Hehehe, maaf, emang kalau permisi boleh pegang Via? Aku asal bicara saja berusaha mencairkan suasana. Livia menghentikan gerakannya saat sedang ingin memberi obat merah ke luka di lenganku, kemudian menatapku sambil memonyongkan mulutnya lalu tanpa aku duga Via menarik tangan kiriku dan langsung diletakkan pas di gunung sebelah kanannya. Duar. Asli kaget banget ampe bengong dengan mulut nganga. Wahahaha, Mingkem-san, Mingkem, tertawanya membahana melihat ekspresiku yang seperti orang bego. Via, kamu, aku ampe speechless. Udah diem, tangan kamu diem aja di gunung aku daripada nyenggol-nyenggol mulu, ucapnya sambil melanjutkan melumuri luka di lenganku dengan obat merah. Setelah selesai memberikan obat merah, Via kemudian menutup lukaku dengan kapas yang juga sudah diberi obat merah, lalu membalut tanganku dengan perban. Via terlihat sangat teliti dalam membalutnya, membuatku semakin betah berlama-lama menatapnya sambil merasakan kenyalnya gunung Via walau aku belum berani meremasnya. Dah beresan, luka kamu udah selesai aku perban, ucapnya setelah Via selesai membalut dengan perban. Namun tanganku masih terpaku di gunung kanannya, dengan wajah masih seperti orang bego. Hadeh Sandi bikin malu. Hihihi, tangan kamu betah ya di gunung aku? Tanyanya tiba-tiba yang menyadarkan aku, yang langsung kutarik sambil cengengesan. Hehehe, betah banget bu, jawabku sekenanya. Thanks ya Via perawatannya, lanjutku sambil tersenyum. Via hanya menatapku tersenyum juga. Baru pertama kalinya dikasih pegang gunung cewek, ujarku polos sambil garuk-garuk kepala. Via pun tampak memerah mukanya, mungkin dia sendiri heran dengan keberaniannya membimbing tangan pria untuk memegang gunungnya walau dari luar baju. Hehe, aku juga pertama kalinya dipegang cowok. Ampe 3 kali malah, jawabnya lagi. Emang Via gak malu aku pegang gitu gunungnya? Tanyaku penasaran. Ya jelas malulah Sandi on. Aku jita jawabnya sambil jitak pelan kepalaku. Terus kok tadi berani malah naruh tangan aku di gunung kamu? Aku terus bertanya. Penasaran banget. Ih, nanya mulu Sandi, ya kan Sandi udah pernah megang juga kan kemarin, geli banget San rasanya waktu kamu pegang. Jadi pengen ngerasain lagi aja, jelasnya sambil malu-malu dengan wajah yang memerah. Hahaha, baru dipegang, gimana kalau udah kena kenyot tuh, ucapku makin asal, emang iya San. Makin geli kalau dikenyot gitu? Tanyanya polos. Aku yang kaget ditanya seperti itu malah garuk-garuk kepala, hehe, kata orang sih, aku juga belum pernah nyobat kenyot gunung cewek, jawabku malu-malu binal. Via tampak malu-malu memikirkan sesuatu. Sandi mau coba gak? Tanyanya ragu-ragu dengan wajah yang semakin merah merona. Nyoba apa-apa Via? Waduh situasi semakin genting. Ya nyoba kenyot gunung lah, wajah Via asli menunduk ke bawah sekarang. Tuh gunung Via. Serius Via. Makin gugup dan degup jantung makin gak keruan. Ya iyalah Sandi, masa gunung ibu kos hihihi, jawabnya berusaha menghilangkan rasa malunya. Aku semakin garuk-garuk kepala juga untuk menghilangkan nervous. Aku kemudian dengan rada gemetar dan agak ragu mencoba meletakkan lagi tanganku di atas gunung Via. Via diam saja dan tampak memejamkan mata. Aku buka ya Via baba juga kamu? Bisikku di kupingnya masih gugup sekali. Via hanya mengangguk pelan mengizinkan aku untuk membuka pakaiannya.
Aku berusaha melepaskan kancing long dress Via. Tanganku masih gemetaran saat membuka kancing satu persatu. Aku menarik Via berdiri untuk melepaskan long dress-nya. Dan Via masih tetap terpejam matanya dengan wajah yang memerah bagaikan udang rebus. Saat baju long dress-nya melewati kepala dan terbuka seluruhnya, hanya tinggal BH berwarna hitam yang tersisa untuk tubuh bagian atasnya. Aku sungguh terpesona dengan keindahan alami yang terhampar di hadapanku ini. Kulit Via begitu putih cerah, halus sekali saat perlahan ku sentuh dan ku belai. Via pun tampak kegelian akan sentuhanku yang pelan. "Boleh aku buka, Via?" Bisikku kembali di samping kupingnya dengan jiwa yang mulai bisa mengendalikan diri. Via kembali hanya menganggukkan kepalanya. Wajahnya aku lihat sudah semakin merah. Aku? Jangan tanya gimana gugupnya nih tangan. Rasanya berat banget mau diangkat. Saat kaitan sudah terbuka, tanganku secara perlahan mulai membelai dari punggung, ke pinggang, ke perut Via, dan akhirnya perlahan naik mendekap gunung kembarnya kiri dan kanan. Tak tertahankan aku kemudian mengecup pelan bibir Via yang sedikit terbuka merah merekah lembut sekali. Segala perasaanku yang terpendam selama ini bagaikan bendungan yang jebol. Kuluman bibirnya semakin lama semakin bergairah dan semakin intens melumatnya membuat Via bagai gelagapan. Sampai akhirnya tiba-tiba Via mendorong tubuhku menjauh. "Ih, kamu tuh ya, aku minta kenyot gunung malah kenyot bibir," protesnya manja. Namun saat Via mendorongku menjauh seperti itu, aku jadi bisa memperhatikan betapa indahnya tubuh Via, dengan gunung yang bulat sempurna yang terasa kencang sekali di tangan begitu membius pandanganku. "How beautiful," desisku mengagumi keindahan tubuh Via. "Ah, Sandi jangan ngeliatin kayak gitu mulu dong, aku malu." Kedua tangan Via refleks menutupi gunungnya yang terekspos, dengan wajah yang menunduk menahan rasa malu. "Damn. I am in that lucky bastard igues." Ujarku dalam hati masih menikmati keindahan tubuh Via. "I love you so much," desisku pelan secara spontan namun ternyata masih bisa didengar Via, yang membuat Via menatap wajahku memelas, dan langsung menubruk tubuhku memeluknya. "Sandi," bibir Via langsung melumat bibirku. Harum tubuhnya Via begitu memabukkan rasanya membuatku tak pernah ingin melepaskan dekapanku atas tubuhnya. Tangan Via terus meremas-remas rambut dan kepalaku, terkadang Via tanpa sadar melenguh hingga membuatnya terbius, terbang ke alam bawah sadarnya. Setelah 15 menit berlalu, Via kemudian membuka matanya kembali dan mengecup keningku, namun kemudian dirinya sadar akan keadaan tubuhnya. Via terkejut dan semakin menahan malu melihat ke bawah celananya. "Sandi, ih kamu nakal benar sih, aku kan malu," rengeknya sambil membenamkan wajahnya di dadaku. Aku hanya cengengesan sambil garuk-garuk kepala, kemudian memeluk erat tubuhnya. Aku sungguh menikmati momen berharga ini. Dan aku tidak tahan lagi menahan gejolak saat menikmati bibir lembut Via hingga akhirnya. "To! To! 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 Liv! Livia," terdengar ketukan pintu dan suara seorang pria. Via yang sangat terkejut sampai berusaha menengok dengan ekspresi kaget sekali. "To! To! 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 Livia, kamu di dalam?" Kembali terdengar ketukan dan suara seorang pria. Via yang terlihat panik tanpa sadar segera berangsur dari dekapanku, gak relasi sebenarnya lepas dari pelukannya. "Leader band Kusai, si Aryo," bisiknya panik. Via terlihat memandang ke sana kemari seperti mencari sesuatu. Aku yang melihatnya panik berusaha menenangkannya. "SSSSTT, tenang sayang, aku akan beresin barang-barangku berikut sepatuku, terus aku masuk ke kolong tempat tidur kamu, oke? Kamu lebarin selimut kamu hingga menjuntai ke lantai jadi seolah-olah kamu baru bangun tidur sekalian buat menutupi aku yang ada di kolong, oke?" Jelasku dengan sepelan mungkin. Via hanya mengangguk menyetujui rencanaku. Setelah berbagai persiapan aku segera masuk ke kolong tempat tidur Via dan bersembunyi. Dan Via setelah membereskan peralatan perban dan obat merah segera mengenakan pakaiannya kembali dengan buru-buru, dan segera membuka pintu. "Oh lo Ar, kenapa Ar?" tanya Via dengan aksen seperti orang habis bangun tidur. Hehe, pinter acting juga Via mengingat rambutnya memang acak-acakan hasil remasanku. "Waduh, udah jam berapa nih Sleeping Beauty, ditungguin juga sama anak-anak, ayo latihan buat besok," sergah Aryo saat Via membuka pintu.
Hi, emang jam berapa Ar? Tanya Via kebingungan. Udah mau jam 5 non, ayo buruan lu cuci muka aja sono, gak pake mandi, gue tungguin, noh iler lonoh, cantik-cantik ileran, perintahnya. Dek! Via terkejut setengah mati menyadarinya. Hehehe, makin seksi kan ileran gini, sipe deh gue cuci muka dulu bentar Ar. Lo tunggu aja bentar di ruang tamu deh, jawab Via yang dengan cerdik mengalihkan pembicaraan, dan kemudian menutup pintunya. Aku pun segera keluar melihat Via tertawa tanpa suara. Aku gelegepan. Hampir aja ketahuan si Aryo tuh hihihi, untung kagak curiga dia, wajah ceria Via kembali seperti biasa dan langsung memeluk tubuhku. Kamu pinter ya Via? Tanyaku sambil membelai rambutnya. Abis udah panik ya aku acting saja sekalian hehehe, canda Via. Jiah, mang bisa saja ini cewek satu. Hadoh. Tepok jidat. Hahaha dasar kamu ya, aku tersenyum melihatnya kemudian memeluknya erat kembali. Aku sungguh menyayangi Via dan berharap takkan pernah melepasnya sampai kapanpun. Kamu gak marah memang Via? Tanyaku lagi. Via hanya menggeleng sedikit kepalanya sambil terus tersenyum lembut sambil menatapku. Aku pun langsung mengecup keningnya selembut mungkin. Lagu tadi emang beneran buat aku Via? Tanyaku langsung mengenai kejadian tadi siang saat Via hendak mulai menyanyi sambil menatap wajahnya. Via hanya menatap mesra wajahku dan membelai pelan pipiku, kemudian mengecup bibirku. Mumuach, kalau bukan buat kamu masa iya aku mau kamu cumbu, kamu peluk, kamu buat aku gini say, jawabnya mantap sambil tersenyum manis. Kan kemarin aku juga bilang kalau bukan kamu yang nyentuh tubuh aku, pasti udah aku gampar bolak-balik, hehe, lanjutnya. Kenapa aku Via? I'm just a nobody, tanyaku lagi masih belum jelas akan isi hatinya yang sesungguhnya. Udah ampe abis-abisan masih juga belum jelas. Hadiah, clearly Ive becoming dumper-dumper deh. Hehehe, kamu tuh ya udah tar aku jelasin di WA ayah sayangku yang gagah berani kalau aku udah pulang latihan, aku udah ditunggu Aryo nih, kita kelamaan bercumbu mesranya nih hehehe, jawabnya manja. Aku hanya tertawa dan cengengesan saja dibilang gagah berani, dah kayak pahlawan kemerdekaan aja pikirku. Dan memang aku juga tidak menyadari berapa lama kami bercumbu tadi. And you ain't nobody, you never be a nobody to me, you are so my body Sandi sayang, so my body I trust, so my body I care a lot, so my body I ever love. So don't you dare say that you are nobody again will you? Ever, lanjutnya dengan tegas tapi terasa hangat sekali. Gila ah, nih dadaku kayaknya dah kayak taman aja, banyak bunga-bunga yang sedang bermekaran. Via pun segera masuk kamar mandi untuk cuci muka. Tidak lama Via langsung keluar dan mulai membuka lagi baju dan celana jeansnya untuk mengganti dengan pakaian bersih. Tampaknya Via sudah tidak semalu pertama tadi atau mungkin hanya karena sedang terburu-buru. Ih! Sandi jelek, udah sono dulu balik badan ah jangan liatin aku ganti baju San, aku malu nih, rengeknya manja. Aku hanya tersenyum saja dan terus saja memandangi tubuh indahnya. Setelah selesai berpakaian dengan pakaian ringkas, kaos dan jeans, Via kemudian mengambil gitarnya kemudian menghampiriku memberiku sesuatu. Ini kunci serep kamarku ya Sandi nakal, Mumuach, aku pergi latihan dulu ya, kamu hati-hati ya yang di jalan, awas ya jangan bikin aku khawatir setengah mati kayak tadi siang lagi ya, Muwaah. I love you with all my heart Sandi Aditya Yanwarisman. Rentetan pesan Via disertai 2 kali kecupan di bibir sambil mendekap pipiku, membuatku merasa berat untuk melepaskan Via pergi. Dan aku rasa begitupun Via karena Via terlihat enggan melepaskan pelukanku. Hati-hati ya cantik, ujarku sambil membelai rambutnya lagi. Via mengangguk pelan dengan wajah tersenyum manis ciri khasnya, kemudian pergi meninggalkan aku seorang diri di kamarnya. Hahaha. Ya Tuhan, mimpi apa gue kemarin ya bisa jadian terus bercumbu mesra sama Livia di kamar Livia sang diva kampus pula. Ngayal pun gak pernah sejauh ini gue, hahaha, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengabulkan mimpi indahku, pikirku menertawakan takdir indah yang harus kujalani hari ini. Emang kita udah jadian ya, kayaknya belum ada yang nembak deh, ya biarlah semua mengalir seperti air sungai pikirku. Cinta akan berjalan dengan sendirinya. Setelah aku bersih-bersih diri dan membereskan kamar Via serapih yang aku bisa dan setelah melihat situasi di luar,
Aku akhirnya pergi meninggalkan kamar Via setelah sebelumnya kukunci dengan kunci serep yang diberikan Via, dan segera berlalu menuju kosanku dengan perasaan bahagia sebahagia-bahagianya. Bersambung.